maaf. Banyak orang yang rajin beribadah kepada Allah, tapi menyangkut haratu, kadang-kadang muncul sifat nada elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adonan masih bertanya masalah hubungan bako jo anak pisang yang kemudian menyangkut tanah saperumahan maupun sawah sabidang, itu muncul konflik. Karena ada dua misalnya. Kalau ada yang kemudian bali-bali minta. Bali-bali minta tu Yo nyobali kabako dia anak pisang, tapi harus sepakat kaum. Jadi kalau harganya 10 juta, dia membeli anak pisang, bisa aja 2 juta atau 5 juta. Yang penting sepakat. Jadi jatuhnya pembalian. Pembalian oleh siapa? Anak pisang kabako. Tapi harus sepakat sekaum. Kalau itu hak tanah pusako, kaum yang diagih atau dijual ke anak pisang. Tanda sayang jo anak pisang. Yang kedua, dihibahkan ke anak pisang, tapi harus sepakat sekaum. Tidak bisa, karena mungkin ayahnya atau apanya seorang penghulu atau mamak kepala kaum atau mamak kepala waris nyibahkan ke anaknya. Iko yang menimbulkan konflik di awak di Minangkabau. Dan ikulah banyak terjadi. Dulu bailo-elo antara bako jo anak pisang. Tapi sesudah meninggal nan tua-tua, muncul konflik. Konfliknya tanah tu diagih di ayahnya, dihibahkan di ayahnya. Sementara bukan harta ayahnya. Harta kaum. Tak bisa ayahnya karena harta kaum. Harus sepakat sekaum kalau dihibahkan. Atau ada juga yang diagih. Ada yang diagih sepanjang umur anak pisang. Setelah anak pisang itu meninggal, kabau tagak kubangan tinggal. Balik kah? Bako balik. Jadi nyagih seperumahan, nyagih sawah sabidang. Kalau saumuai anak pisang, setelahnya meninggal, diminta di bako. Iko yang menimbulkan konflik di awak di Minangkabau. Kemudian dulu orang bailo-elo antara bako jo anak pisang. Karena mamaknya naik ke rumah orang, kemudian di rumah tu punya anak, kemudian dek bako, ndak ada masalah, diagih tanah, di apa? Atau kemudian dihibahkan, atau kemudian dijual di apa? Karena iko yang banyak terjadi konflik di awak di Minangkabau. Untuk itu, karena adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah, sabananya kalau kemudian setiap hari wak takbir atau ikram, solat 7 kali rakaat, melakukan ibadah, rasanya jaleh manan punya awak, manan punya orang. Kadang-kadang banyak awak, maaf, banyak orang yang rajin beribadah kepada Allah, tapi menyangkut haratu, kadang-kadang muncul sifat nada elok. Sehingga kemudian apa? Kalau tak makan harta orang, nanjaleh ibadah tidak akan selesai. Bade adat bahasa di sarak bahasa di kebelah. Sarak mengatu, adat memakai. Artinya apa? Awak balian kalau ada nata makan, balian hak orang. Atau datang ke orang, kan bisa bakari lahan. Dan banyak juga kejadian, para bako, para pemilik tanah, tidak mau berkonflik. Nyo bakari lahan. Itulah adat bakari lahan. Tapi jale ijab jo kabulnya. Kepada kita di Minangkabau, karena adat bahasa sarak bahasa Indonesia, yang hak itu harus dinyatakan. Manan punya awak, manan punya orang, manan dipinjam, manan diagih, manan dibeli. Kalau iko duduk, tidak ada konflik tanah wilayah di Minangkabau. Apalagi antara bako, jo, anak pisang. Antara orang asa, jo orang namanya nda. Untuk itu, jangan kita hanya nyabui adat bahasa sarak bahasa di kitabullah. Manan sako awak, awak paci. Manan pusako awak, awak paci. Kalau sako tu orang punya, awak balian. Kalau apalagi pusako orang. Dan kemudian karena awak cadik,
Awak cari-cari kata kudian, itu ndak pas. Yuk, untuk membangkit adat Minangko ndak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, ba'a agama menyebut, ba'a adat dan sawananya. Kalau kita jalankan, ndak ada kasus ke pengadilan datang. Ndak ada sengketa ndak selesai. Ndak ada kusui ndak selesai. Asal kita jujur jo hati. Karena kalau jujur, jalih mana hak awak, mana hak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.